Kepala BP2MI Beni Ramdhani 2 hari lagi atau Senin besok akan memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyebut sosok berinisial T yang berada di balik bisnis judi online di Indonesia dan kebal hukum. Apa yang membuat Beni yakin inisial T adalah dalang judi online? Kita sudah bergabung dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mas, salam sehat. Salam sehat. Pak Beni, jadi apa yang membuat Anda yakin bahkan berani menyebut inisial T sebagai aktor di balik praktek judi online di Indonesia, Pak? Ini bukan berani atau tidak berani ya, hal biasa sebetulnya, walaupun saya juga heran. Kenapa kok hebohnya baru saat ini? Saya menyampaikan resmi di hadapan Presiden dalam ratas di Istana Negara, yang juga banyak pihak hadir yang saya tidak perlu menyebut lagi siapa-siapa yang hadir ya. Artinya saya sebagai pembantu presiden di kabinet harus menyampaikan itu di hadapan presiden. Nah yang kedua, kalau bicara inisial kemudian judi online, ini sebenarnya terkait dengan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Nah disinilah banyak media yang saya lihat dalam berbagai pemberitaan mengalami misleading, yang seolah-olah fokus pada judi online, yang seolah-olah judi online di Indonesia. Itu kan bukan tugas fungsi saya sebagai Kepala BP2MI. Dalam rapat tersebut, saya menyampaikan paparan di hadapan Presiden terkait maraknya sindikat penempatan ilegal pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, termasuk tren terbaru Kamboja. Nah, Kamboja saya berikan titik tekan di hadapan Presiden bahwa ada tren baru penempatan ke Kamboja, mereka dipekerjakan di sektor judi online dan scamming online. Nah, fokus saya adalah bagaimana negara tidak melakukan pembiaran terhadap penempatan ilegal yang dikendalikan oleh para sindikat dan mafia. Sehingga saat itu ya saya menyebutkan berbagai inisial. Nah, khusus untuk Kamboja saya sebutkan inisial T. Inisial yang saya sebut itu tidak hanya T, tapi ada inisial-inisial lain, tapi untuk mereka yang saya kategorikan ya diduga sindikat penempatan ilegal ke Singapura misalnya. Nah, sekarang kenapa yang heboh hanya T, padahal banyak inisial yang saya sebutkan. Dan ini sudah disampaikan tahun 2023, kenapa baru tahun 2024 kemudian diramaikan gitu ya. Begitu, Mas. Baik, jadi Anda ingin mengklarifikasi bahwa sebenarnya inisial T ini bukan dalang di balik bisnis judi online di Indonesia. Seperti apa, Pak Beni? Oh, bukan begitu. Saya sampaikan dalam kaitan dengan penempatan ilegal pekerja migran ke Kamboja yang dipekerjakan di sektor ya perjudian, yaitu judi online dan scamming online, saya memberikan ya inisial T. Kayak yang ke Singapura ada 5 inisial. Saya sampaikan walaupun bukan untuk judi online dan scamming online ya. Nah, sekarang banyak tafsir. Ya, masyarakat menduga T adalah si A, si B, si C dan sebagainya. Itu hak publik lah. Tapi kalau T juga mau dikaitkan dengan judi online misalnya, ada pernyataan PPATK yang sangat menarik. Walaupun ini bukan concern dan tugas saya ya. Tugas saya penempatan ilegal. Bukan masalah judi online, bukan masalah transaksi keuangan, bukan modus operandi. Ya, terkait misalnya bagaimana judi online itu dikendalikan dan bagaimana praktek judi online ini dilaksanakan. Itu bukan tugas saya. Nah, tapi Mas Ivan, PPATK kan sudah mengatakan pemerintah satu tidak takut ya untuk berhadapan dengan inisial T. Berarti ada dong inisial T itu. Mas Ivan juga menyampaikan bahwa inisial T diduga sebagai pengumpul dana ya dari hasil judi online misalnya. Berarti ada dong. Sebetulnya informasi saya, informasi PPATK ini menjadi penting bagi ya aparat keamanan untuk menelusuri siapa sebetulnya inisial T itu. Nah, kepentingan saya terkait adalah bagaimana inisial T ini jika ditemukan oleh aparat penegak hukum ya bisa dihentikan bisnisnya, maka itu juga bisa menghentikan penempatan ilegal pekerja migran ke Kamboja yang menjadi fokus dan concern saya sebagai Kepala BP2MI. Apakah hal ini sudah Anda laporkan kepada pihak kepolisian sebelum ada ratas bersama dengan Presiden? Rapat terbatas dengan Presiden itu kan pertemuan resmi, Mas. Ya, itu rapat yang menjadi agendanya Presiden loh. Artinya itu sudah bisa dinyatakan cukup ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penyelidikan, pendalaman, penelusuran misalnya. Dan ketika saya mendapat undangan hari Senin ya,
perihal suratnya kan undangan klarifikasi. Ya saya senang-senang aja, saya akan datang, saya akan menyampaikan peristiwa apa yang terjadi dalam rapat terbatas di Istana Negara dan apa yang saya sampaikan di hadapan Presiden dan peserta rapat di Istana Negara. Hmm. Sehingga yang menjadi pertanyaan publik adalah ketika tadi Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah lama begitu ya, dan inisial ini juga sudah disebutkan tahun lalu. Kenapa Anda harus menunggu sampai adanya ratas dengan Presiden untuk menyebutkan inisial tersebut? Justru ratas itu kan terjadi tahun 2023, Mas. Itu yang saya katakan, kalau 2023, kalau tidak salah bulan Agustus ya, itu kan tahun lalu dong. Itu yang saya katakan, kenapa baru ribut sekarang. Toh saya sudah menyampaikan dalam ratas tahun lalu, bulan Agustus di tahun 2023 gitu. Baik, saat itu pada ratas tersebut siapa saja yang hadir, Pak Beni? Ya, saya ulang lagi ya, Presiden hadir, Wakil Presiden hadir, dua Menko hadir, Menko PMK, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, Pak Panglima TNI hadir, kemudian juga Pak Mahfud MD hadir, dan beberapa menteri lah, Pak Mensesnek hadir juga, Pak Mensesnek hadir, ya, Menaker hadir, karena agendanya adalah agenda terkait ya tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Tentu leading sektornya kan ada di Naker, Kemlu dan saya ya, tentu di bawah Menko. Saya termasuk yang diminta memberikan paparan yang cukup panjang. Kemudian ketika masuk pada isu yang terkait dengan penempatan ilegal, pelindungan negara, saya bicara tentang angka-angka. Jadi kekagetan Presiden, kekagetan forum itu sebetulnya ya terhadap hal-hal yang saya sampaikan secara umum. Pertama saya sampaikan bagaimana sindikat penempatan ilegal tidak bisa disentuh oleh hukum. Siapa yang bermain di balik ya yang melindungi sindikat penempatan ilegal bekerja. Orang yang dideportasi sudah 110.000 dalam 4 tahun, orang yang meninggal dalam keadaan sudah menjadi jenazah 2.600 dalam 4 tahun. Yang sakit cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan, depresi berat 3.600. Saya sampaikan masuk ke Kamboja, saya sampaikan izin Pak Presiden, ini ada tren baru ke Kamboja kalau penempatan ilegal. Selama ini menjadi korban adalah mereka yang berpendidikan menengah ke bawah, tren Kamboja ini beda. Mereka adalah anak-anak muda, milenial, Gen Z, yang memiliki pendidikan SMA, bahkan ada S1, bahkan ada S2. Nah, mereka dipekerjakan di industri judi online dan scamming online. Masuk ke situ. Kemudian saya menyebut ya yang tentu harus menjadi perhatian pemerintah tentang inisial T. Nah, yang ke Singapura yang diberangkatkan dari Batam, saya sebut juga inisial-inisialnya. Jadi kalau menyebut inisial bukan hanya satu inisial yang saya sebut gitu, Mbak. Dan Kapolri juga ikut hadir dalam ratas tersebut, Pak Beni? Beliau hadir saat itu dan bahkan ada keputusan sangat penting yang diambil Presiden ketika saya mengatakan undang TPPO itu sangat kuat. Ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kita punya Perpres Nomor 22 tahun 2021, tapi tidak efektif berjalan, Pak Presiden, karena ketuanya adalah Menteri PPA yang tidak memiliki kewenangan hukum dan juga struktur organisasi hingga di bawah. Keputusan Presiden langsung mengganti Menteri PPA, ya, atas masukan dari saya, dengan Pak Kapolri sebagai Ketua Gugus Tugas, ya. Tim pencegahan dan penanganan TPPO itu keputusan penting yang diambil oleh Presiden loh saat itu. Dan 3 bulan setelah itu Kapolri langsung mengambil tindakan-tindakan dengan aparat di bawah melakukan penangkapan terhadap 900 yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jadi poinnya Mas sebetulnya adalah poin tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, misleadingnya teman-teman media menjadi fokus pada judi online. Ya, padahal itu menjadi bagian dari sektor pekerjaan di Kamboja. Dan saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya media ya. Mungkin media ini terganggu atau terpengaruh isu ya negara yang lagi concern melakukan pemberantasan judi online di dalam negeri. Padahal kaitan dengan Kamboja kan judi online-nya di luar negeri di Kamboja. Scamming online-nya di mana? Di Kamboja ya. Dan menjadi fokus saya adalah penempatan ilegalnya yang mengorbankan anak-anak bangsa itu. Oke, jadi hari Senin Anda siap dipanggil oleh Barreskrim sebagai saksi untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut? Siap dong, kan ngadang istimewa sebagai warga negara. Tentu kepolisian memandang perlu ya keterangan saya dianggap penting untuk langkah-langkah kepolisian, ya kita bantulah ya. Dan sekarang PATK menyebut pemerintah tidak takut dengan inisial T, kemudian inisial T diduga sebagai bandar pengumpul.
Nah, kaitan inisial T ini siapa, latar belakangnya apa, apakah benar atau tidak, itu kan bukan tugas Kepala BP2MI, bahkan bukan tugasnya Pak Ipan sebagai PPATK kan, kalau dari sisi undang-undang dan kewenangannya ya. Baik, baik. Terima kasih atas keterangan dan juga penjelasan Anda, Pak Benny Ya. Ramdhani, Kepala Terima kasih banyak, BP2MI, Mas. Terima kasih sudah banyak. bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.